Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, sektor UMKM terbukti mampu menjaga stabilitas ekonomi dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Data menunjukkan UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional. Tak hanya itu, lebih dari 90% tenaga kerja Indonesia juga diserap oleh sektor ini. Namun besarnya kontribusi tersebut dinilai belum sepenuhnya diikuti peningkatan kapasitas dan kelas usaha para pelaku UMKM. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan Cik Hasan mendorong Bank Indonesia untuk memperkuat pemberdayaan UMKM melalui inklusi keuangan dan pendampingan usaha. Menurutnya, kinerja positif Bank Indonesia harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Marwan menilai, UMKM memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional. Menurutnya, sektor UMKM yang naik kelas akan mendorong peralihan tenaga kerja dari sektor informal ke sektor formal. Hal itu dinilai mampu menjadi energi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penerimaan negara. Saya menekankan tentang kontribusi BI terhadap UMKM kita. Karena kan di pasal 35 maupun 36 itu sangat eksplisit ya, bahwa BI punya tugas terkait inklusi keuangan yang utamanya dalam pemberdayaan UMKM kita. Kita tahu bahwa UMKM kita ini kan pembentuk dari lebih dari 60% PDB kita, pencipta lebih dari 90% lapangan kerja kita. Namun sayangnya kan UMKM kita ini seperti jalan di tempat, malah seolah-olah mundur ke belakang. Padahal berkali-kali gejolak ekonomi kita kan selalu terselamatkan oleh UMKM. Dan UMKM ini kan kalau dia bisa naik kelas, yang tadinya proporsi tenaga kerja kita itu 59% adalah sektor informal, tentu akan menjadi sektor formal. Dan ini kan tentu akan menjadi energi baru untuk pertumbuhan ekonomi kita. Upaya pengembangan UMKM juga terlihat di Kalimantan Barat. Hingga pertengahan tahun 2025, tercatat sebanyak 164.000 lebih UMKM di Kalbar masuk dalam sistem informasi data tunggal. Berbagai program pembinaan dan pendampingan dilakukan Bank Indonesia agar pelaku UMKM mampu meningkatkan kualitas usaha dan menembus pasar ekspor. Anggota Komisi 11 DPR RI Anis Biarwati mengapresiasi konsistensi Bank Indonesia dalam mendampingi UMKM secara serius dan berkelanjutan. Melalui program Saprahan Katulistiwa 2026, sejumlah UMKM binaan dinilai menunjukkan perkembangan signifikan dan berhasil naik kelas. Terlihat memang UMKM yang dibina di Provinsi Kalimantan Barat ini menunjukkan progres yang baik. Ya, ada beberapa yang dipamerkan di sini juga UMKM naik kelas begitu ya. Dan memang programnya program bagaimana UMKM naik kelas. Dan dari UMKM yang dibina ini terlihat memang progresnya, termasuk pendampingan. Jadi saya kira BI mengambil segmen-segmen tertentu dari UMKM ini, kemudian dibina, didampingi sampai UMKM ini bisa naik kelas dan targetnya bisa sampai ekspor. Anis menilai, produk-produk lokal Indonesia memiliki karakteristik dan kualitas yang mampu bersaing di pasar internasional. Salah satunya produk tenun ikat Kalimantan Barat yang dinilai memiliki daya saing dan berpotensi menjadi kebanggaan Indonesia di pasar global. Pengembangan UMKM tentu membutuhkan dukungan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pembiayaan, pendampingan usaha, digitalisasi, hingga akses pasar global. Dukungan berkelanjutan dinilai penting agar semangat UMKM naik kelas tidak berhenti sebagai program seremonial semata. Di tengah tantangan ekonomi dunia, penguatan UMKM menjadi langkah strategis untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional. Sebab, ketika UMKM tumbuh dan berkembang, maka peluang kerja terbuka lebar, pendapatan masyarakat meningkat, dan pertumbuhan ekonomi nasional dapat berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan.